Jangan sampai ya Anda sebagai seorang istri terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda. Karena ketika Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, bisa jadi itu adalah penyebab utama kenapa suami Anda berselingkuh. Karena ada nih, saya mau sedikit cerita dari pengalaman sahabat saya yang mengalami hal demikian. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga suaminya selingkuh. Dan mungkin Anda tidak menyadarinya. Selingkuhannya adalah janda penjual kopi langganan suaminya. Nah, sebut saja sahabat saya ini Ibu A ya. Suaminya itu berselingkuh dengan seorang janda. Padahal beliau selama ini sudah berusaha ya membantu keuangan suaminya. Karena suaminya itu bekerja hanya sebagai tukang kayu ya. Kalau tukang kayu itu kan biayanya tidak, penghasilannya tidak begitu banyak, dan kebutuhan rumah tangga itu sangat besar sekali. Karena anak mereka ada 3, masih kecil-kecil semuanya, dan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali untuk membeli susu, untuk makan, untuk jajan mereka, untuk sekolah mereka juga. Dan kalau hanya mengandalkan penghasilan dari suami, itu sangat kewalahan sekali. Bahkan mereka sering berhutang dengan tetangganya, sampai berhutang beras kepada tetangganya. Dan itu membuat dia sangat sedih, sangat galau, sehingga dia berusaha ingin membantu keuangan suaminya. Dan mereka sudah ada kesepakatan di situ. Kalau istrinya bekerja, ingin membantu keuangan suami, tapi tugas istri tetap dilakukan dengan baik. Ya, seperti memasak, seperti mengurus rumah, mengurus anak-anak masih dikerjakan dengan baik. Alhasil, setelah sahabat saya si A tadi bekerja kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun ini, dan dia sudah diangkat sebagai karyawan tetap di tempat kerjanya. Ya memang dulu dia bekerja sebagai buruh biasa, tapi dengan kegigihannya, kerajinan dalam dia bekerja, sehingga dia diangkat jadi pegawai tetap di situ. Bukan hanya sebagai karyawan kontrak saja, tapi sudah diangkat sebagai pegawai tetap, dan gajinya sudah UMR dan ada tunjangan-tunjangan juga. Dan itu sangat cukup sekali untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk membantu suaminya lah. Tapi tidak disangka ya, apa yang dia lakukan selama ini mungkin dianggap salah. Yang dia tidak peduli dengan suaminya, dia sedikit cuek dan tidak perhatian dengan suaminya karena dia memang sibuk dengan pekerjaannya. Pekerjaan barunya dia memang sibuk. Dan di tempat kerja juga sering lembur dan pulang malam sampai jam 10 malam baru dia pulang. Berangkatnya pagi jam 7 sudah berangkat, sampai rumah jam 10 malam, bahkan pernah sampai jam 11 malam. Dan dampak buruknya ya suaminya jarang diperhatikan, memang komunikasinya sedikit berkurang di situ. Suaminya memang sering ketika istrinya pulang, ketika sahabat saya pulang, suaminya sering pamit untuk ngopi di seberang rumah sana bersama teman-temannya. Ya kurang lebih 3 bulan inilah suaminya sering seperti itu, sering ngopi, sering nongkrong di warung langganannya bersama teman-temannya sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Ketika istri pulang, suami langsung pergi pamit untuk nongkrong bersama teman-temannya. Ya karena kan melihat istrinya capek, jadi yang ngelihat kondisi tubuhnya si sahabat saya capek, ya jadi dia langsung istirahat. Dia bilang, iya hati-hati, kalau pulang jangan malam-malam. Hanya seperti itu saja. Dan tiba-tiba saja dia mendengar dari tetangganya kalau penjual kopi di seberang sana itu sudah mulai keterlaluan, sudah sering menggoda para suami mereka. Ya wajar ya, seorang ibu-ibu kalau belanja di pasar kan pasti seperti itu, apalagi di tukang sayur yang lewat seperti itu kan wajar ya, mereka ngerumpi terlebih dahulu, terus mereka bilang ini itu, terus mengetahui ada gosip baru pasti mereka akan langsung cetar gitu ya. Ya wajar sih, saya juga seperti itu ya, kalau saya ketemu dengan tetangga-tangga saya pasti saya ngobrolin hal-hal yang dianggap gosip lah, misalkan tangga kita lagi ngapain pasti kan dibicarakan seperti itu ya. Dan si sahabat saya tadi, si Ibu A tadi seperti itu.
Dan konon katanya dia mendengar sedikit cerita dari tetangganya tersebut bahwa si janda tadi ada main dengan suaminya. Ya, pertama memang dia tidak percaya. Dia tidak percaya karena kan dia bekerja selama ini membanting tulang, membantu suaminya, hanya untuk membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi tidak disangka suaminya ternyata berselingkuh. Dia mendengar dari tetangganya dan dia mulai sedikit gelisah di situ. Mulai sedikit gelisah, dan ketika malam, dia kan pulang malam ya, pulang malam kerja, dia pamit sama suaminya kalau malam ini ada sedikit larut malam untuk pulangnya sampai jam 11 malam. Dan suaminya sudah nongkrong di tempat kopi penjual langganannya tersebut, janda tersebut. Sempat dia melihat kedekatan mereka, janda tahu mereka. Memang sepi di situ, tidak ada orang sama sekali, hanya suaminya dengan janda tersebut. Di situ bukan hanya warung kecil, tapi sebuah rumah dengan anak kecil juga, anak yang berusia masih 2 tahun di situ, anak si janda tadi. Dan si janda tadi dicerai oleh suaminya karena dia main serong juga dengan pria lain. Alhasil dicerai dan tinggalkan oleh suaminya. Dan dia mencukupi kebutuhan keluarganya, anaknya dengan menjual kopi di situ. Dan ternyata suaminya tergoda. Si janda tadi menggoda suaminya. Dan di warung tersebut mereka menjalin hubungan cinta ternyata. Sampai melakukan hubungan intim. Mereka berpelukan, berciuman di situ. Di warung tersebut, si istrinya shock di situ. Si istri shock melihat tingkah laku suaminya. Coba Anda bayangkan sekarang, apa yang akan Anda rasakan, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat suami Anda melakukan perselingkuhan dengan seorang janda di warung kopi. Coba Anda bayangkan, pasti Anda akan marah, melabrak mereka, memukul si wanita tersebut, mencabik-cabiknya. Pasti itu akan Anda lakukan di situ. Karena saya juga akan melakukannya ketika saya melihat suami saya berselingkuh, apalagi berpelukan sampai berciuman di situ, di warung tersebut, di pinggir jalan. Pasti saya akan marah, dan mungkin Anda juga akan melakukan seperti itu. Tapi tidak dengan si ibu tadi. Si ibu tadi hanya memotretnya saja, kemudian dia pulang ke rumah dengan hati yang hancur, hati yang marah, hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan emosi. Lalu dia istirahat di rumah karena beliau memang capek. Dan hari berikutnya beliau minta izin kepada atasannya karena kurang enak badan. Dan suaminya pulang seperti biasa, subuh. Entah apa yang mereka lakukan di sana. Dan pikiran-pikiran bercampur aduk di situ. Tidak bisa tidur semalaman. Si A tadi paginya mulai bertanya dengan suaminya. Suaminya bertanya, "Kamu tidak bekerja hari ini?" Dia menjawab, "Tidak, saya kurang enak badan. Saya ingin di rumah. Saya ingin dekat dengan anak-anak saya." "Oh ya, baiklah." Suaminya berangkat kerja. Karena kan memang kerja si tukang kayu tadi kan memang pagi hari ya. Dan pulang mungkin di siang hari, di sore hari. Pulang kerja. Kemudian si sahabat saya tadi mulai memberanikan diri bertanya kepada suaminya. Sebenarnya apa yang terjadi selama ini? Ada hubungan apa antara kamu dengan si penjual kopi di seberang sana? Suaminya kaget. Maksud kamu apa? Saya nggak ada hubungan apa-apa di situ. Saya baik-baik saja selama ini. Saya hanya nongkrong dengan teman-teman saya di warung kopi tersebut. Dan setiap malam memang kami seperti itu. Sampai pulang subuh ya kami nongkrong, kami ngobrol di situ. Ada masalah apa kamu bertanya seperti itu dengan saya? Si istrinya diam. Mencoba mengontrol emosinya. Memang berat di situ, tapi dia mencoba mengontrol emosinya. Dan dia mulai bertanya lagi, "Ini apa? Apa yang kalian lakukan tadi malam?" Dengan emosi, suaminya membanting HP istrinya. "Maksud kamu apa di situ? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu dapat dari mana video tersebut? Kamu dapat dari mana foto tersebut? Mungkin ini hanya rekayasa saja. Orang yang selama ini benci saya. Karena kamu tidak melihatnya langsung di situ. Jadi kamu jangan percaya dengan omongan mereka."
Suaminya marah-marah di situ, tapi dia tetap diam. Dia tetap diam. Dan dia mulai mengeluarkan kata-katanya. Sayalah yang merekam video tersebut. Sayalah yang memfoto hubungan kalian berdua, bukan orang lain. Itu murni ada di galeri saya. Kenapa kamu berdemikian? Kalau kamu memang tidak sayang dengan saya, kamu ingin bersatu dengan si janda tadi, silahkan. Saya tidak masalah. Tapi tolong ceraikan saya terlebih dahulu. Kita berpisah baik-baik. Saya nggak mau kamu jelek di mata tetangga-tetangga saya. Saya nggak mau kamu jelek di mata anak-anak kita. Saya ingin rumah tangga kita berakhir dengan cara yang baik, bukan dengan cara seperti ini, bukan dengan cara yang emosi. Suaminya tambah marah, kemudian pergi lagi dari rumah. Baru saja pulang kerja, sudah diberikan sajian omongan seperti itu. Dan Ibu A tadi memang benar-benar sedih sekali, benar-benar marah. Tapi beliau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang harus dia lakukan. Nah, mungkin dari sahabat Aura juga pernah mengalami hal demikian. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda sehingga suami Anda selingkuh dengan tetangga Anda atau dengan janda penjual kopi, seperti yang saya ceritakan tadi dari pengalaman sahabat saya tadi. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan sama ini? Apa yang harus dia lakukan agar kehidupan rumah tangganya semakin harmonis? Dan kemarin saya bertanya kepada beliau, sebenarnya yang ibu inginkan saat ini bagaimana? Beliau ingin si suaminya itu sadar, suaminya itu nggak nongkrong lagi dengan teman-temannya di warung kopi tersebut. Beliau ingin rumah tangganya kembali harmonis, karena beliau masih mencintai suaminya. Beliau kerja hanya ingin membantu suaminya saja, tidak ada lebih dari itu. Karena saya lihat memang aura si sahabat saya tadi memang bermasalahnya itu di aura cinta sama di aura seks appeal-nya ya, kalau saya lihat demikian. Karena kan selama ini beliau itu kerja sehingga suaminya tidak merasakan kecukupan dalam hubungan seksualnya, kemudian masalah cintanya atau masalah komunikasinya juga kurang. Saya melihat semuanya di situ, dari energi auranya bermasalah. Kalau masalah aura inner beauty memang sudah bagus ya, karena dia sempat mengontrol emosinya, tidak marah ketika melihat suaminya itu berpelukan, berciuman mesra di jalanan, di warung kopi milik si janda tadi. Coba Anda yang jadi ibu tadi, Ibu A tadi, pasti Anda langsung melabrak mereka, memukul mereka, membantingkan semua barang-barang yang ada di warung kopi tersebut. Pasti itu, saya yakin Anda akan melakukannya. Tapi tidak dengan si sahabat saya tadi. Dia mencoba mengontrol emosinya. Karena itulah aura inner beauty itu sudah bagus di situ. Yang bermasalah hanyalah aura cinta dan aura seks appeal-nya. Kemarin saya juga menyarankan buat sahabat saya tersebut untuk mulai memperbaikinya. Coba mulai memperbaikinya, dibicarakan baik-baik dengan suami, minta maaf terlebih dahulu. Karena kan memang tidak sengaja ya si sahabat saya tadi melihat adegan tersebut. Saya mencoba untuk minta maaf, mencoba mengajarinya untuk minta maaf kepada suaminya. Walaupun suami yang salah, dia juga salah karena merekam video tersebut. Ya mungkin sebagai bukti ya, tapi cobalah minta maaf. Saya menyarankan beliau untuk minta maaf kepada suaminya dan dibicarakan baik-baik. Sebenarnya mau suami itu seperti apa? Apakah dia masih mencintainya atau tidak? Kalau memang tidak mencintai ya bercerailah dengan cara yang baik. Tapi kalau memang masih mencintai ya coba pertahankan lagi. Dan saya juga mengajari beliau untuk berkomunikasi yang baik, kemudian masalah hubungan seksnya itu tetap dilakukan walaupun dia capek bekerja. Kalau memang kondisi pekerjaannya itu membuat waktunya itu habis untuk suami tidak ada, ya mintalah keringanan kepada atasan biar ada waktu yang luang lah, biar bisa ada quality time dengan pasangannya. Saya mengajarkan demikian dan saya juga memperbaiki auranya yang bermasalah tersebut di mana, dan alhamdulillah sekali apa yang diinginkan sahabat saya tadi sudah bisa tercapai, membuat suaminya kembali lagi dengan dia, cinta lagi dengan dia, dan berkumpul lagi dengan anak-anaknya, dan bebas dari si janda tadi. Nah, itu hanya sedikit atau sepenggal cerita ya dari pengalaman sahabat saya yang mengalami demikian, terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga suaminya selingkuh dengan janda penjual kopi langganannya.
Dan saya berharap sahabat Aura yang saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya, cobalah luangkan waktu Anda untuk bisa berkumpul dengan keluarga Anda. Luangkan waktu Anda untuk memiliki waktu agar Anda itu bisa berquality time dengan pasangan Anda. Karena pasangan Anda juga butuh Anda. Pasangan Anda juga butuh perhatian dan cinta dari Anda. Bukan hanya pekerjaan Anda saja, tapi suami Anda juga seperti itu. Mulailah dari sekarang agar rumah tangga Anda harmonis dan bebas dari pelakor tentunya. Jika masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut atau Anda mengalami masalah rumah tangga yang belum terselesaikan masalahnya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya dengan menghubungi line konsultasi di sini. Silakan Anda catat, Anda save, dan Anda hubungi saya baik melalui telepon atau melalui WhatsApp. Nanti saya akan bantu Anda untuk mengatasi masalah rumah tangga saat ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.